Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zel di Cetak Gol Harian. Jadi hari ini berita terbaru nih guys dari pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate menjanjikan permainan terbaik di laga menghadapi Iran nanti malam. Sementara itu hal berbeda disampaikan oleh pelatih timnas Belanda yakni Louis van Gaal yang mengusung target juara. Sebelum memasuki berita utama, Cetak Gol Harian edisi spesial Piala Dunia akan mengurutkan berita secara kronologi lengkap tentang apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Jadi kamu gak bakal ketinggalan berita dan juga momen-momen selama Piala Dunia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Oke, kita mulai dari berita seputar opening ceremony Piala Dunia nih. Ada Morgan Freeman dan juga Jungkook yang memberikan acara pembukaan Piala Dunia Qatar 2022. Gak cuman itu, ada pembukaan kali ini juga berlangsung dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Piala Dunia Qatar baru saja dibuka pada Minggu malam waktu setempat. Pada pembukaan tersebut, Qatar membuat pembukaan super megah dengan koreografi dan kembang api yang meriah. Selain itu, panitia juga mengundang para artis terbaik dunia seperti aktor Morgan Freeman, Jungkook BTS, dan juga artis lokal Fahad Al-Qubaisi. Di balik pembukaan yang mewah itu, Piala Dunia Qatar dianggap jadi yang termahal sepanjang sejarah. Menurut kabar Front Office Sport, mereka sudah menghabiskan dana sebesar 3,4 ribu triliun rupiah. Dana besar tersebut termasuk biaya pembangunan stadion dan juga infrastruktur. Piala Dunia Qatar resmi dibuka dengan pembukaan yang sangat meriah. Pembukaan yang dibawakan Morgan Freeman itu dihadiri oleh penyanyi terkenal asal Korea Selatan yakni Jungkook BTS. Gak sendirian, Jungkook berkolaborasi dengan penyanyi lokal Qatar yakni Fahad Al-Qubaisi. Keduanya menyanyikan lagu resmi Piala Dunia yang berjudul Dreamers. Kehadiran dua penyanyi itu membuat suasana di dalam stadion menjadi pecah. Menariknya, pada pembukaan kali ini mereka juga menyuguhkan lagu Waka Waka di Piala Dunia Afrika Selatan. Gak cuma dibuka dengan iringan musik, Piala Dunia kali ini juga terasa sangat spesial dari edisi sebelumnya. Alasannya karena mereka juga melantunkan ayat suci Al-Quran. Kabarnya yang membacakan ayat suci Al-Quran itu adalah Ghanim Al-Muftah. Saat itu Ghanim membacakan surat Al-Hujurat yang mengisahkan tentang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ghanim sendiri memang sengaja ditunjuk langsung oleh FIFA sebagai duta Piala Dunia. FIFA menganggap kalau dia berhasil menginspirasi banyak orang walaupun punya keterbatasan fisik. Kita lanjut, setelah opening ceremony ada hasil pertandingan pembuka Piala Dunia Qatar nih guys. Sayangnya pada laga pembukaan tuan rumah Qatar harus takluk atas Ekuador dengan 2 gol tanpa balas. Qatar juga jadi tuan rumah pertama yang kalah di laga pembuka. Tonton berikut ini. Timnas Ekuador berhasil mengalahkan tuan rumah Qatar di laga pembuka Piala Dunia. Bertanding di Al Bayt Stadium, skuad La Tricolor mengakhiri laga dengan 2 gol tanpa balas. Enner Valencia jadi aktor kemenangan dengan mencetak brace. 2 gol tersebut dicetak oleh Enner melalui titik putih di menit ke-16 dan juga 1 gol sundulan pada menit ke-31. Sejak gol tersebut, Qatar kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Hasilnya Ekuador jadi tim pertama yang mampu memenangkan pertandingan di Piala Dunia 2022. Enner Valencia dinobatkan sebagai man of the match di laga pembuka menghadapi sang tuan rumah Qatar. Bomber Fenerbahce itu jadi bintang kemenangan dengan mencetak brace. Sayangnya di menit ke-77 pertandingan dia ditarik keluar dan digantikan oleh Jose Cifuentes. Kabarnya Enner Valencia ditarik keluar karena diduga mengalami cedera. Hal ini terlihat di mana dia berjalan pincang saat ditarik keluar lapangan. Sebagai informasi, Enner Valencia sendiri pernah memperkuat klub asal Inggris yakni West Ham United. Dengan kekalahan Qatar atas Ekuador ini mencatatkan rekor buruk di Piala Dunia, yakni jadi tim tuan rumah pertama yang mengalami kekalahan di laga pembuka. Pada laga ini, skuad yang berjuluk The Maroon itu memang tampil sangat buruk. Hal ini bisa dibuktikan dari statistik mereka yang cuma bisa melepaskan total 5 tembakan saja. Bahkan Qatar nggak mampu melepaskan satupun shoot on goal yang tepat mengarah ke gawang. Selain itu, Ekuador juga jadi tim pertama yang mengalahkan tuan rumah sejak 92 tahun yang lalu. Timnas Qatar menelan kekalahan di laga pembuka babak penyisihan grup A. Skuad The Maroon harus takluk di tangan sang tamunya yakni Ekuador dengan 2 gol tanpa balas. Seusai pertandingan, pelatih timnas Qatar yakni Felix Sanchez memberikan komentarnya. Pelatih berkebangsaan Spanyol itu memuji atmosfer pembukaan Piala Dunia yang sangat meriah. Di sisi lain, Felix berharap kalau anak asuhnya bisa bangkit dan juga menyuguhkan permainan terbaik di laga selanjutnya. Apalagi mereka bermain di hadapan para pendukung sendiri.
Ada momen menarik di laga pembuka Piala Dunia yang mempertemukan Qatar dan Ekuador. Saat itu Presiden FIFA yakni Gianni Infantino duduk bersama dengan Mohammed bin Salman. Menurut laporan Football Daily, Pangeran Arab Saudi itu sedang membicarakan terkait peluang negara mereka menjadi tuan rumah di Piala Dunia tahun 2030 mendatang. Seperti diketahui, Arab Saudi sendiri memang gencar mempromosikan negara mereka ke turis mancanegara. Apalagi mereka juga punya banyak stadion yang cukup megah. Setelah masuk hasil pertandingan tadi malam, kita lanjut ke persiapan jelang laga malam ini nih guys. Gareth Southgate berjanji akan menyuguhkan permainan terbaik di laga menghadapi Iran nanti malam. Sedangkan pelatih timnas Belanda yakni Louis van Gaal mengusung target juara di Piala Dunia kali ini. Timnas Inggris akan berhadapan dengan Iran pada laga pembukaan grup B Piala Dunia. Pelatih Inggris yakni Gareth Southgate berjanji akan menyuguhkan pertandingan menarik untuk laga nanti malam. Selain itu dia juga berharap kalau semua orang bisa tersenyum melihat aksi pemain di lapangan. Sebab Southgate gak mau membuat kecewa para pendukung yang sudah jauh-jauh hadir. Apalagi saat ini Inggris sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam 1 tahun terakhir. Oleh karena itu Southgate pun mengusung target kemenangan di laga kontra Iran. Selain itu pada laga nanti skuad The Three Lions akan melakukan aksi berlutut untuk melawan rasisme. Selain mengusung target kemenangan, timnas Inggris juga berhasrat bisa meraih gelar juara di Piala Dunia Qatar kali ini. Hal itu disampaikan oleh kapten mereka yakni Harry Kane. Bomber Tottenham Hotspur itu yakin bisa membawa skuad The Three Lions meraih gelar juara. Sebab Kane sendiri merasa tertantang setelah gagal di Piala Dunia 2018 yang lalu. Dia juga menegaskan akan mati-matian dalam event akbar dan juga bergengsi tersebut. Di sisi lain, Kane menyatakan siap dan berharap Dewi Fortuna bisa berpihak ke skuad The Three Lions. Tim nasional Inggris akan menghadapi Iran pada laga pertama grup B nanti malam. Skuad The Three Lions terus berlatih untuk mematangkan strateginya. Menariknya, pada saat sesi latihan, Harry Maguire membuat geger para pemain The Three Lions. Pasalnya, bek Manchester United ini menunjukkan kebolehannya dengan memperlihatkan skill apiknya. Saat itu, Maguire berhasil merebut bola dari kaki Sterling. Berikutnya, dia berhasil mengelabui lawan dengan menggiring bola sambil memutar badan. Maguire pun langsung melepaskan sepakan ke arah kiper. Sayangnya tendangannya masih bisa ditepis oleh sang penjaga gawang yakni Nick Pope. Timnas Inggris dikabarkan tetap akan mengenakan ban kapten pelangi di Piala Dunia 2022. Padahal sebelumnya Presiden FIFA yakni Gianni Infantino sudah melarang hal tersebut. Gianni akan memberikan sanksi berupa kartu kuning seandainya para pemain melanggar. Selain itu FIFA juga akan mengancam akan memberikan sanksi denda kepada negara yang memperbolehkan. Sebelumnya Jerman terlebih dahulu menentang keras aturan tersebut. Kabarnya kapten mereka yakni Manuel Neuer tetap akan mengenakan ban kapten pelangi yang bertuliskan One Love. Timnas Belanda akan berhadapan dengan Senegal pada laga kedua babak penyisihan grup A. Pelatih timnas Belanda yakni Louis van Gaal yakin skuadnya akan mampu mengatasi Senegal. Selain itu Louis van Gaal juga menaruhkan keyakinan lebih pada Piala Dunia kali ini. Nggak tanggung-tanggung, pelatih berusia 71 tahun ini mengusung target juara. Hal berbeda justru dirasakan oleh pelatih timnas Senegal yakni Aliou Cissé. Cissé mengaku sedih karena harus kehilangan Sadio Mane pada Piala Dunia kali ini. Timnas Amerika Serikat bertanding menghadapi Wales di laga kedua babak penyisihan grup B. Pertandingan ini menjadi perhatian serius pelatih The Stars yakni Greg Berhalter. Berhalter mengusung target kemenangan di laga kontra Wales dini hari nanti. Gak cuma itu, pelatih berusia 49 tahun itu juga menyajikan permainan yang agresif. Di sisi lain, timnas Wales sedang dalam kondisi yang pincang pada laga menghadapi Amerika. Sebab gelandang andalan mereka yakni Joe Allen masih belum bisa tampil di laga tersebut. Kabar buruk datang dari Prancis. Karim Benzema dipastikan absen membela timnas Prancis karena mengalami cedera. Bicara soal Benzema nih, ada Oliver Giroud yang bakal jadi starter dan berpeluang pecahkan rekor apik. Timnas Prancis kembali mendapat kabar buruk menjelang partai pembukaan Piala Dunia. Sebelumnya, skuad Les Bleus dipastikan tanpa diperkuat oleh bomber mudanya yakni Christopher Nkunku. Namun kali ini mereka kembali nggak diperkuat oleh bomber andalannya yakni Karim Benzema. Penyerang Real Madrid itu dipastikan absen setelah mengalami cedera paha. Cedera tersebut didapat Benzema pada saat berbenturan dengan rekan setimnya di sesi latihan. Lewat Instagram pribadinya, hatinya sangat hancur dan mengaku cuma bisa pasrah. Oliver Giroud dipastikan akan mengisi pos utama penyerang murni di timnas Prancis. Hal ini menyusul dengan absennya Karim Benzema di Piala Dunia 2022 kali ini. Hal itu membuat pemain AC Milan tersebut diprediksi akan memecahkan rekor yang gemilang.
Rekor tersebut adalah sebagai pencetak gol terbanyak timnas Prancis sepanjang masa. Saat ini Giroud sudah mengemas 49 gol dari 114 caps bersama skuad Le Blues. Dia hanya selisih 2 gol dengan pemegang rekor saat ini yakni Thierry Henry yang mengemas 51 gol. David De Gea memang gak dipanggil oleh Luis Enrique pada Piala Dunia nanti. Alasannya karena kiper Manchester United ini gak masuk ke dalam rencana sang pelatih yakni Luis Enrique. Namun Unai Simon punya pandangan tersendiri terkait keputusan Enrique tersebut. Menurut Simon, De Gea masih pantas berseragam skuad La Furia Roja. Bahkan Simon sampai menyebut kalau keputusan Enrique agak sedikit gila. Sebab ex-pelatih Barcelona itu mengutamakan kiper yang bisa build up dalam skema permainannya. Next, Luis Enrique kembali dikecam karena mencoret Jose Gaya yang dianggap masih dalam kondisi fit. Masih di kabar Piala Dunia nih, ada Lionel Messi yang latihan terpisah bersama rekan satu timnya di timnas Argentina. Luis Enrique memanggil Alejandro Balde untuk mengisi posisi bek sayap timnas Spanyol di Piala Dunia 2022. Bek Barcelona itu disiapkan sebagai pengganti Jose Gaya yang mengalami cedera. Namun keputusan tersebut justru menimbulkan kontroversi dan juga perdebatan besar. Pasalnya baru-baru ini tim medis Valencia menyatakan kalau Gaya dalam kondisi yang fit. Hal ini pun membuat Enrique mendapat kecaman oleh para fans. Mereka menganggap kalau pelatih 52 tahun ini terlalu menganak emaskan para pemain Barcelona. Lionel Messi berlatih terpisah dengan rekan satu timnya bersama timnas Argentina. Banyak yang menduga kalau bintang Paris Saint-Germain itu sedang mengalami cedera. Namun sang pelatih yakni Lionel Scaloni mengatakan kalau tindakan itu sebagai pencegahan saja. Hal ini untuk menghindari resiko cedera akibat beban tinggi terhadap ototnya. Sebagai informasi, Argentina sendiri akan berhadapan dengan Arab Saudi di laga pembukanya. Rencananya laga yang digelar di Stadion Lusail itu berlangsung pada malam besok. Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Milan Skriniar dari Inter Milan. Bek asal Slovakia ini didatangkan untuk mengantisipasi kekurangan bek pada musim depan. Pasalnya El Real bakal kehilangan Nacho Fernandes yang digosipkan bakal hengkang di musim depan. Sebab Nacho sendiri menginginkan menit bermain yang lebih banyak. Mengantisipasi hal itu, Skriniar dianggap jadi sosok pengganti yang layak. Apalagi dia merupakan salah satu bek terbaik Serie A yang selalu tampil impresif. Frenkie de Jong dikabarkan menyerang para petinggi Barcelona terkait saga transfernya. Kita kembali ke kabar Piala Dunia, ada Romelu Lukaku yang siap memperkuat tim nasional Belgia. Frenkie de Jong dikabarkan kesal dengan para petinggi Barcelona. Alasannya, de Jong menyebut kalau para petinggi Blaugrana itu sudah membocorkan saga transfernya di musim panas lalu. Sebelumnya, para petinggi itu menginginkan de Jong untuk angkat koper dari Camp Nou Spotify. Namun, gelandang Belanda itu masih ingin bertahan di skuad Blaugrana. Menariknya lagi, de Jong juga nggak menyalahkan Xavi Hernandez dalam masalah tersebut. Menurutnya, Xavi di posisi yang sangat sulit untuk mengambil keputusan. Jordan Pickford dikabarkan tengah diincar oleh raksasa London yakni Chelsea. Kiper Everton ini disiapkan sebagai pengganti Eduardo Mendy yang gencar dirumorkan akan pergi di akhir musim. Pickford menjadi salah satu pemain Graham Potter karena dinilai punya rekam jejak yang sangat bagus. Apalagi dia selalu menjadi langganan di bawah Mister tim nasional Inggris. Selain itu, Pickford dianggap sebagai pesaing yang layak untuk Kepa Arrizabalaga. Kabarnya The Blues akan memberikan tawaran langsung setelah perhelatan Piala Dunia berakhir. Pelatih timnas Belgia yakni Roberto Martinez memanggil Romelu Lukaku di Piala Dunia Qatar 2022. Pemanggilan Lukaku ini menimbulkan pertanyaan bagi para fans The Red Devils. Pasalnya sang pemain dikabarkan dalam kondisi yang belum 100% fit. Namun kabar baik datang di mana kondisi bomber Inter Milan itu sudah mengalami perkembangan. Walaupun begitu, media Sporza mengklaim kalau Lukaku masih harus absen di laga perdana melawan Kanada. Rencananya laga itu digelar pada hari Kamis dini hari mendatang. Barcelona belum menyerah untuk mendatangkan Bernardo Silva dari Manchester City. Dilansir dari Diario Sport, Blaugrana memboyong gelandang Portugal itu pada musim panas mendatang. Media itu mengklaim kalau Bernardo ngebet didatangkan atas permintaan Xavi Hernandez. Xavi menilai kalau kehadiran Bernardo akan sesuai dengan kebutuhan dan dinilai punya performa yang oke. Sayangnya Blaugrana mengincar sang pemain pada saat keuangan yang lagi krisis. Untuk bisa mendatangkan Bernardo, mereka harus menjual sebagian pemain mereka terlebih dahulu. Robert Lewandowski nggak terima mendapat hukuman karena dianggapnya nggak melakukan provokasi. Di kabar penutup, ada Real Madrid yang mempersiapkan pengganti Carlo Ancelotti karena dikabarkan ingin pensiun.
Robert Lewandowski mendapat hukuman dari La Liga dengan dilarang bertanding sebanyak 3 pertandingan. Bomber Barcelona itu dituding telah menghina wasit di laga kontra Osasuna lalu. Saat itu Lewandowski mendapat kartu merah setelah menyikut David Garcia. Saat meninggalkan lapangan, bintang Polandia itu terlihat menyentuh hidungnya seolah-olah mengejek sang wasit. Menurut Lewandowski, hukuman 3 laga tersebut terlalu cukup lama. Dia berharap kalau banding yang diajukan oleh Barcelona bisa diterima oleh pihak La Liga. Carlo Ancelotti dikabarkan akan segera pensiun sebagai seorang pelatih. Untuk mengantisipasi kepergian Ancelotti, El Real sudah mengancang-ancang mencari penggantinya. Bersumber dari media Gol, Los Blancos sudah membidik Thomas Tuchel yang saat ini masih menganggur. Sebelumnya, ex-pelatih Chelsea itu sempat menolak pinangan dari 2 klub Premier League. El Real menganggap kalau Tuchel jadi pelatih yang pas pengganti Ancelotti. Pasalnya, pelatih asal Jerman itu punya rekam jejak yang sangat bagus saat menukangi skuad The Blues. Guys, nanti malam jangan lupa ya nonton Iran versus Inggris. Kira-kira menurut kalian siapa yang bakal menang ya? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!